Pencapaian kinerja atlet yang unggul adalah hasil langsung dari adaptasi atlet terhadap berbagai jenis dan metode pelatihannya. Memuncak untuk sebuah kompetisi sangat kompleks. Itu tidak dapat direalisasikan dalam waktu yang singkat, melainkan dicapai secara beruntun, secara kumulatif. Sebelum keadaan memuncak, kemajuan harus dilakukan melalui negara pelatihan lain. Gelombang pelatihan mewakili yayasan yang lain. Negara pelatihan didasarkan sebagai hasil pelatihan yang terorganisir dan sistematis atlet. Kapasitas kinerja, perolehan keterampilan, dan manuver taktis semua pencapaian tingkat tinggi yang menjelang akhir fase persiapan tercermin melalui hasil di atas rata-rata dan dengan demikian standar dengan tingginya dalam semua tes. Seorang atlet yang dianggap telah mencapai pelatihan yang tinggi oleh karena itu adalah seorang yang telah mencapai tingkat persiapan fisik yang tinggi, yang telah menyempurnakan semua kemampuan biomotor yang dibutuhkan oleh olahraganya. Bentuk atletik. Selama fase kompetitif, atlet terdengar mengatakan bahwa mereka dalam kondisi yang baik atau buruk. Keadaan bentuk atletik dipahami sebagai perpanjangan dan tingkat pelatihan, di mana atlet dapat melakukan dan pencapaiannya maksimum mereka. Puncak. Sebagai puncak, bentuk atletik menghasilkan performa terbaik atlet di tahun. Ini dianggap sebagai pelatihan sementara ketika efisiensi fisik dan psikologis dimaksimalkan dan di mana tingkat persiapan teknis dan taktik dioptimalkan. Tubuh atlet mencerminkan keadaan sinergis, fungsional dan tinggi bertindak bersama, di mana organ dan sistem disalurkan ke arah pencapaian efisiensi optimal. Dengan demikian kinerja semakin tinggi. Kita lihat dari karakteristik keadaan puncak untuk berbagai kelompok olahraga. Yang pertama yaitu anaerobik dominan, yaitu kapasitas untuk melibatkan semua kemampuan atlet dalam waktu yang singkat, periode waktu dengan pemulihan yang cepat. Aerobik yang dominan, kapasitas kerja tinggi berdasarkan fisiologis yang sangat tinggi, efisiensi. Gabungannya yaitu gabungan antara aerobik dan anaerobik. Kapasitas untuk menangani banyak momen berulang yang maksimum, disas pada dasar efisiensi fisiologis yang tinggi. Karakteristik psikologis puncak yaitu puncak. Di bawahnya itu objektif aspek. Di bawah objektif aspek ada itu reaksi dan adaptasi SSP yang tinggi. Di puncak yang satu lagi ada cabangnya yaitu subjektif aspek, yaitu mempunyai dua cabang, yaitu refleksi dalam hati nurani seseorang yang tinggi, motorik dan biologis dan sergenisme. Sikap positif subjektif terhadap kepercayaan diri, menerima resiko, kesiapan untuk kontes dan motivasi dan aspirasi yang tinggi. Faktor-faktor yang memfasilitasi puncak yaitu memuncak. Sebagai hasil dari banyak faktor kompleks adalah konsep yang agak rumit dan tugas pelatih utama. Manipulasi yang tepat dan dari faktor-faktor yang dijelaskan ini memastikan seorang atlet cenderung memuncak secara memadai untuk kompetisi yang menjadi perhatian utama. Penting untuk menentukan bahawa satu faktor tidak dapat diganti untuk dikompensasi oleh faktor lain. Semua faktor sangat penting untuk optimalisasi kualitas fisik, teknis, taktik dan neuropsikologis. Potensi kinerja tinggi dan tingkat pemulihan cepat adalah atribut esensi dari atlet yang mencapai status latihan yang tinggi. Dekat dengan koordinasi neuromuskular, mengacu sepenuhnya pada kemampuan yang melakukan keterampilan manuver taktis dengan sempurna. Overcompensation, terutama mengadu pada efek kerja regenerasi pada individu sebagai landasan biologis untuk rangsangan fisik dan psikologisnya. Onloading, fase pembongkaran yang benar sebelum kompetisi utama tahun ini merupakan salah satu faktor terpenting dalam memfasilitasi puncak. Yang selanjutnya itu pemulihan. Regenerasi yang memadai setelah pelatihan dan kompetisi dianggap sebagai faktor penting yang meningkatkan puncak. Motivasi arousal dan relaksasi psikologis juga merupakan faktor penting untuk mencapai puncak. Kapasitas kerja sel nervous. Seorang atlet yang faktor yang pemilihan dikembangkan dan mengembangkan kompetisi tidak dapat maksimalkan kemampuannya kecuali jika SPP-nya berada di dalam kondisi yang sangat baik dan akibatnya memiliki kapasitas kinerja yang tinggi. Kapasitas kerja sel saraf yang tinggi tidak dapat dipertahankan untuk waktu yang lama tanpa menjadi tegang atau lelah. Dinamika rangsangan sel saraf berubah sesuai dengan lingkungan kompetisi. Ini meningkatkan secara progresif selama hari-hari sebelum kompetisi mencapai puncak maksimum pada hari-hari kontes dan menurun yang mengikuti kompetisi.
Namun, puncak atletik serta dinamika rangsangan dipengaruhi oleh dinamika pemuatan pekerjaan dalam pelatihan dan pencapaian kompetisi berlebihan. Jadwal persaingan merupakan faktor penting untuk periodisasi dan karenanya untuk pemuncak metode pemilihan dan rencanakan kompetisi yang dijelaskan. Yang sudah dijelaskan pada bab 2. Jumlah puncak iaitu fase kompetitif juga merupakan faktor penentu untuk mencapai puncak. Hasil dari semua faktor yang memfasilitasi atau memengaruhi puncak bukanlah garis horizontal yang stabil. Akibatnya yaitu kurva berbentuk atletik yang merupakan dataran tinggi di mana puncak dibangun adalah salah satu yang tidak wajib. Pasang surut kurva tersebut tergantung pada masing-masing faktor yang terpisah. Bahwa memuncak hasil difasilitasi untuk 3 kompetisi yang sangat penting, semua yang lain dianggap sebagai kepentingan sekunder. Metode identifikasi puncak. Identifikasi puncak adalah sulit dan konvensional. Salah satu kriterianya paling objektif tampak adalah dinamika penampilan atlet. Medvedev et al. 1974. Atlet dari lari cepat dan lari jarak menengah digunakan sebagai subjek. N-nya itu 2300. Untuk studi longitudinal mengenai pembentukan zona perhitungan untuk memuncak. Ketika atlet mencapai penampilan yang diskualifikasikan di zona pertama, adaptasi ke pelatihan selesai. Reaksi terhadap rangsangan pelatih konsisten dan sebagai hasilnya detak jantung yang diambil di pagi hari mencapai tingkat yang secara konsisten dan rendah. Durasi pemeliharaan puncak. Karena data penelitian yang akurat hampir tidak ada mengenai aspek pelatihan terpenting ini, di antara pelatih dan atlet ada beragam pendapat, seringkali tudung palsu seperti seorang atlet yang memuncak hanya sekali setahun dan untuk 1 hari saja. Masih tercetak dalam pikiran beberapa orang. Kerana kedua fase bentuk atletik dan puncaknya tergantung pada banyak faktor fisiologis dan sosiologisnya. Agak sulit untuk membuat pernyataan yang tepat sehubungan dengan durasi mereka. Ketika membahas topik ini, agak sulit memisahkan puncak dan bentuk atletik. Seperti yang sudah saya jelaskan yang tadi, bentuk atletik adalah dataran tinggi yang sangat tinggi, di mana atlet memiliki kapasitas kerja yang psikologis yang sangat tinggi. Puncak dari dataran tinggi ini adalah zona 1, ketika penampilan atlet berada dalam 22% dari kinerja puncak sebelumnya. Sedangkan asumsi bahwa pelatih memimpin mengatur program pelatihan yang memadai dari zona 1 memungkinkan antara 1-2 sampai 5 bulan. Menurut Medvedev et al. 1974. Oleh kerana itu, selama waktu ini 2,3 puncak dapat difasilitasi. Penting sejauh menyangkut puncak adalah durasinya atau diperlukan waktu untuk mencapai zona 1. Meskipun ini mungkin berbeda sesuai dengan kemampuan masing-masing atlet, waktu rata-rata yang diperlukan untuk meningkatkan kapasitas dari tingkat pra-kompetitif yang kecakapannya zona 1 adalah sekitar 4 sampai 6 siklus mikro. Faktor-faktor yang mungkin dapat mempengaruhi puncak iaitu faktor yang terkait dengan organisasi kompetisi yaitu sebelum mengambil bagian dari kompetisi, atlet dan pelatih mengharapkan kondisi normal, standar. Bahkan mungkin sering terjadi bahawa dalam pikiran seseorang atlet segalanya dapat diidealkan dan ia mungkin mengharapkan keadaan yang sempurna. Akibatnya, setiap perubahan tak terduga dalam kondisi yang sebenarnya dialami di kompetisi dapat mempengaruhi puncak dan performa atlet. Faktor-faktor yang berhubungan dengan negara-negara olahragawan. Pelatih dapat mengamati dan kerana ini memiliki kendali langsung atas atlet yang selama jam pelatihannya. Latihan dan gaya hidup yang tidak terduga seperti kurang tidur, penggunaan alkohol, merokok dan pola makan yang buruk mengurangi tingkat pemulihan atlet sehingga mempengaruhi kondisi latihan. Demikian pula ketidakpuasan sosial dengan keluarga, pelatih, teman sebaya dan sekolah pekerjaan memang mencerminkan secara negatif sikap seorang selama pelatihan dan kompetisi sehingga menghasilkan pertunjukan yang tidak pantas. Yaitu faktor-faktor terkait dengan pelatih dan pelatih. Program pelatihan direncanakan secara tidak tepat dengan intensitas yang terlalu tinggi. Meningkatkan intensitas yang cepat, terlalu banyak kompetisi yang dijadwalkan. Tidak hanya sangat mencengangkan dan melelahkan, tetapi juga merusak puncak yang memadai. Pengetahuan sikap dan perilaku pelatih serta kemampuan atau ketidakmampuannya untuk menyamarkan emosi dan frustasi pribadi juga mempengaruhi kinerja atlet. Kurangnya kepercayaan dan kemampuan dan pengetahuan pelatih
terutama jika hadir sebelum kompetisi utama, akan berdampak buruk pada kinerja pemain dan karenanya memuncak untuk kontes itu. Fatigu dan negara yang luas. Manusia kelelahan telah mempengaruhi pada ilmuwan dan profesional olahraga untuk waktu yang lama. Keluar semakin banyak bukti menunjukkan bahawa SPP mungkin terlibat dalam pembatasan kinerja sehingga tingkat yang lebih besar daripada yang pernah diasumsikan. Sepanjang pelatih dapat berganti konstan dan dua proses untuk setiap rangsangan, SPP mengirim impuls saraf ke otot yang bekerja memerintahkan untuk mengkontraksi dengan melakukan pekerjaannya. Otot rangka menghasilkan kekuatan dengan secara progresif mengaktifkan unit motorik dan mengatur frekuensi penembakannya semakin meningkat untuk meningkatkan keluaran gayanya. Fatigue. Kelelahan untuk otot mungkin terkait dengan mekanisme kalsium pada otot rangka, meskipun hubungan timbal balik di antara mereka masih tetap menjadi misteri. Siklus kompleks kontraksi otot dipicu oleh impuls saraf yang mendeplorasi membran permukaan sel otot dan kemudian dilakukan dalam saraf otot. Situs fungsional kelelahan disarankan untuk menjadi hubungan antara kontraksi eksitas yang menghasilkan pengurangan intensitas kedua proses ini. Pertukaran biokimia selama kontraksi otot menghasilkan pembebasan ion hidrogen yang pada gilirannya menghasilkan asidosis atau belum jelas kelelahan laktat, yang tampaknya menentukan titik kelelahan menurut Sahlin 1946. Semakin aktif otot semakin besar kontraksi ion hidrogennya, meningkatkan asidosis darah, suatu keadaan di mana hemoglobia akan memiliki afinitas yang lebih rendah terhadap oksigen. Asam laktat dalam darah otot ditemukan secara negatif mempengaruhi kinerja durasi sedang dan lebih lama, menunjukkan hubungan sebab akibat antara kelelahan otot lokal dan akumulasi laktat menurut Carlson 1971. Dengan intensitas yang tinggi tetapi dalam durasi yang singkat, sumber energi langsung untuk kontraksi otot adalah ATP dan CP. Pesan dari total tokoh-tokoh ini di otot tentu akan membatasi kemampuan otot untuk berkontraksi menurut Carlson dan Sahlin 1971. Negara yang luas memuncak adalah hasil yang normal atau positif yang program pelatihannya diselenggarakan dengan baik dan dilakukan secara metodis. Penyebab dan identifikasi overtraining. Overtraining adalah kondisi pelatihan patologis. Ini adalah hasil dari pengambilan rasio pemulihan kerja dan mengekspos atlet untuk latihan intensitas tinggi dan ketika dia dalam kondisi yang lelah. Seorang atlet terpapar pada berbagai jenis stresor dan pelatihan tidak selalu yang paling berbahaya. Overtraining selama penyebabnya berlaku menjadi terbiasa dan ini mengambil langkah-langkah pencegahan yang memadai. Pelatih dapat mudah menghindari keadaan overtraining yang tidak diinginkan. Atlet itu sendiri menghadirkan faktor-faktor penting dalam membuat suatu program berhasil atau gagalnya. Adalah tanggungjawab pelatih untuk membiasakan atlet dengan bahaya kelebihan beban pelatihan tak terlihat. Ketika kondisi pelatih berlebihan diidentifikasikan, pelatih harus dikurangi atau dihentikan segera, terlepas dari penyebabnya. Jika keadaan overtraining sangat parah, selain latihan pantang total, atlet juga harus dilindungi dari stimulus kegembiraan yang bersifat sosial. Seorang dokter dan spesialis pelatihan harus dikonsultasikan segera yang menemukan penyebab pencapaian keadaan pelatihan seperti itu. Yang pertama, overtraining simpatik atau berdasarkan kanoid adalah hasil dari ekspektasi berlebihan atau menekankan proses emosional. Jenis overtraining sebagian besar terjadi akibat selalu menekan rangsangan intensitas tinggi dalam pelatihan kekuatan kontraksi. Tipe kedua itu dari overtraining parasimpatik atau adisionik, menghasilkan peningkatan proses penghambatan dan merupakan hasil dari volume pelatihan yang sangat tinggi. Sekali lagi, istilah dipinjam dari penyakit Addison ditandai dengan anime progresif, tekanan darah rendah, dan gangguan pencernaan. Mencegah keadaan overtraining terjadi dalam memastikan bahwa prinsip-prinsip latihan tertentu yang meningkatkan progresif beban dan dalam pelatihan dan pergantian pekerjaan yang benar dengan regenerasi diikuti dengan benar. Selain itu, dengan seringnya mempelajari jurnal-jurnal pelatih, buku-buku dari pelatih,
pelatih dapat mendekasikan gejala kelelahan atau latihan berlebihan sebelumnya. Karena kita harus memperbanyak materi tentang mengenai kelelahan, tentang meningkatkan cara melatih. Harus kita banyak membaca karena biar mudah memahami, biar tidak ada faktor overtraining ini. Memungkinkan dirinya untuk mengubah program pelatihan dan menghindari timbulnya overtraining. Diskusi yang sering dilakukan dengan para atlet. Metode ini lain mendeklarasikan bagai setiap individu merasakan dan bereaksi terhadap pelatihan. Sekianlah materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, please welcome, please hear,